Oke, kembali lagi di Sinom Channel bersama Rangga Sasmita di sini dan tentunya di acara Sinom Podcast. Dan di episode kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Kiai Haji Mansur Sirot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Jadi beliau ini di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar sebagai mencalonkan untuk pasangan dengan Pak Dr. Aziz ya Pak ya? Iya, betul ya. Calon Wakil Wali Kota Magelang. Iya, Luar biasa. betul ya. Sebelumnya terima kasih Pak sudah mau kembali ya. mampir di Sinom Channel, meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Ya. Juga terima kasih saya sampaikan. Ya, sama-sama Pak. Nah, ini kan berbicara tentang karir Bapak ya, saya sempat baca juga itu sebagai Ketua Basnas, kemudian Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, kemudian Ketua Badan Wakaf, Dewan Penasihat MUI. Istilahnya kan jadi lebih sering terjun ke masyarakat ya. Betul. Bersinambungan, langsung berhubungan gitu dengan masyarakat. Nah, dengan pengalaman sebagai ketua di berbagai bidang seperti itu, entah masyarakat atau mungkin pemirsa dari Sinom Channel sendiri bertanya-tanya soal untuk bekal politik dari Pak Kiai sendiri, bagaimana Pak? Memang benar. Saya ini setelah purna tugas kembali ke Kota Magelang, ini dipercaya untuk menjadi Ketua Basnas Kota Magelang, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Magelang atau Ketua FKUB namanya, Ketua Badan Wakaf Kota Magelang, juga Ketua Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia Kota Magelang. Namun dulu saya ketika jadi ASN atau PNS zaman Orde Baru itu, kan boleh maksud kami aktif di kepartean. Dulu saya terus aktif berjuang di golongan karya. Di waktu itu di Indonesia ada 3 lah, Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan. Saya di Golkar sebagai ketua bagian pengabdian masyarakat, rohaniawan, cendekiawan, juga sebagai wakil ketua AMPI itu Angkatan Muda Pemuda Indonesia. Itu di Golkar dulu juga sebagai jurkam itu juru kampanye tingkat 1 Jawa Tengah di golongan karya itu. Jadi di bidang politik dulu ketika masih dinas zaman Orde Baru sudah kiprah, sudah aktif itu. Nah, namun setelah PNS netral ya tidak berubah peraturan jadi mengikuti setelah purna tugas, sudah pensiun, boleh lagi kembali ke politik. Kemarin juga masuk ke Golkar kembali di Kota Magelang. Begitu nih. Jadi teman-teman yang penasaran gitu ya, kalau backgroundnya Pak Kiai ini secara bekal politiknya barusan mungkin sudah cukup menjawab nih, dari mungkin entah masih ada yang ragu atau yang bertanya-tanya. Terus juga gini Pak, menyambung tadi ya dengan sekarang yang jabatan yang istilahnya diberi amanah ya sebagai Ketua Basnas, kemudian dari FKUB dan lain sebagainya, kan itu istilahnya sudah cukup untuk ke masyarakat segala macam. Alasan apa sih Pak yang membuat tetap harus minimal jadi wakil wali kota nih? Kami di Basnas, FKUB, juga di Majelis Ulama Indonesia atau di Badan Wakaf Indonesia itu kan pengabdian di bidang keagamaan untuk masyarakat, untuk membina juga membimbing umat, lebih-lebih khususnya umat Islam. Nah, selanjutnya itu karena di bidang sosial sudah kami laksakan. Nah, ternyata sekarang ini kami ini diajukan oleh beberapa partai-partai, diantaranya Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, juga Partai PKS juga PKB. Nah, ini untuk maju di Pilkada Kota Magelang tahun ini dan berdampingan dengan Bapak Dr. Haji
Nur Aziz, ya. SPPD. Mengapa kok kami mau maju? Ini begini, karena begini, jadi maju kemudian kan terjun di bidang politik. Politik ini adalah upaya untuk bisa mengatur di dalam pemerintahan yang paling pokok. Jadi politik kan ada dua, politik makro dan mikro. Kalau yang makro itu ya mengatur pemerintahan dan kenegaraan. Kalau yang mikro ya terjun di partai politik secara praktis. Nah, dengan maju itu kalau nanti seandainya Allah menakdirkan jadi, berarti kami kan bisa lebih maksimal lagi dalam mengabdi. Walaupun politik itu orientasinya nanti kekuasaan, tapi kami berpendapat begini, kekuasaan tanpa pengabdian adalah kebuasan. Tapi pengabdian kok tanpa kekuasaan adalah ketidakberdayaan. Jadi maksudnya itu terjun di bidang politik, ikut pilkada itu kalau Allah menakdirkan kok mendapat amanat, ini mengabdi dengan punya kekuasaan di pemerintahan sehingga bisa lebih meningkatkan lagi untuk kesejahteraan umat, untuk kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Itu maksudnya begitu. Jadi kami niatnya itu libtigha'i mardotilah, mencari ridha Allah dan untuk beribadah. Pengabdian itu bukan beribadah. Betul sekali. Jadi bukan kekuasaan, bukan, tapi kekuasaan yang dilandasi pengabdian. Pengabdian untuk Allah dan untuk umat. Itu begitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan nih Pak, lebih memilih rakyat atau umat? Semuanya kami pilih. Jadi umat itu kan ya rakyat sebenarnya. Rakyat itu ya umat. Hanya berbeda nganulah bahasa saja. Nah, kalau berbicara nih akhirnya sampai terjun ke politik ya Pak, kemudian maju ini. Kalau sosok yang menginspirasi dari Pak Kiai sendiri nih, misalnya menjadi ini panutan lah dari Pak Kiai, itu siapa Pak? Yang pertama itu begini loh, junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW itu dulu juga diangkat oleh Allah menjadi Rasulnya, Nabinya, kiprah di bidang keagamaan. Keagamaan beliau itu. Jadi yang pertama kali berdakwah Islamiyah untuk mengkokohkan keimanan di Makkah. Setelah di Makkah, hijrah di Madinah. Di Madinah mulai menata kehidupan kemasyarakatan, juga akhirnya pemerintahan. Masuk pemerintahan. Membentuk negara di Madinah itu, negara yang madani. Namun di sana itu walaupun rakyatnya beraneka agama tapi ya dibentuk suatu pemerintahan yang madani itu yang bisa ngemong, ngayomi, juga merukukan hidup beragama di dalamnya untuk bareng-bareng mencintai Madinah sebagai negara. Jadi prinsipnya Nabi Muhammad itu juga seorang Nabi dan Rasul, tapi akhirnya juga negarawan yang berpolitik. Untuk mencapai, untuk menjadi kepala negara itu ya berpolitik dulu, berpolitik, mengatur politik. Ada strategi-strateginya. Itu yang pertama. Yang kedua loh di Indonesia ya Gus Dur. Gus Dur juga dulu ketua PBNU. Ya seorang dai, mubaligh, tokoh agama, juga ulama itu. Nah, namun akhirnya juga mendirikan PKB sebagai kendaraan politik. Dan akhirnya memimpin. Beliau memimpin sebagai Presiden Republik Indonesia. Demikian. Oke. Jadi Nabi Muhammad SAW dan Gus Dur Ini kan berbicara soal Kiai kan otomatis sudah erat kaitannya dengan dakwah dan dakwah. Betul. Kalau masih diingat gitu, pertama kali dakwah itu kapan dan di mana nih Pak Kiai? Oh, dulu saya dakwah itu ketika masih mahasiswa. Mahasiswa itu sudah mulai berdakwah. Wah, itu tahun berapa itu ya? Sudah lama. Jadi saya itu jadi masuk
mahasiswa di IAIN itu kan aktif di organisasi PMII dulu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, kemudian sudah terjun ke lapangan untuk dakwah sebagai khotib, sebagai dakwah itu ya sekitar umur berapa, sudah 18-19 tahun sudah mulai berdakwah itu terus sampai sekarang. Karena yang namanya dakwah itu kan sebagai tugas sehamba Allah, tugas toh. Hal yang paling dirindukan nih saat berdakwah tuh apa Pak Kiai, yang memang wah ini nih ketika berdakwah tuh mungkin entah terasa di hatinya atau di perasaan Pak Kiai gitu yang bikin kangen untuk dakwah terus apa Pak? Ketika kami berdakwah itu wah paling menyenangkan begini loh. Sebab menurut kami itu loh, jamaah sudah kumpul, wah kemudian menyambut dakwah dengan sungguh hati. Yaitu dengan 3 macam tuh. Yang kami samakan itu yang pertama yaitu didengarkan dan diperhatikan. Yang kedua nantinya diamalkan. Yang ketiga ditular-tularkan. Nah, ini kalau 3 ini kok bisa jamaah yang datang itu kok bisa mendengarkan, memperhatikan dengan saksama, kemudian nantinya terus diamalkan dan mau menular-nularkan. Wah ini seneng dalam hati itu. Itu 3 hal itu dirindukan ya Pak Kiai. Ini kan bicara lagi soal dakwah nih. Otomatis kan Pak Kiai punya banyak umat dari yang pada saat dakwah itu. Dan mungkin dari umat-umat itu kan istilahnya dari partai-partai yang berbeda nih secara politik. Nah ketika Pak Kiai maju untuk pilkada, apakah tidak ada mungkin ketakutan kehilangan umat gitu karena berbeda pilihan politik? Memang kemarin kami berdakwah bisa masuk ke segala lapisan masyarakat. Juga walaupun mereka berbeda pandangan politiknya dengan kami tetap bisa masuk karena tidak belum istilahnya itu begini ya, karena dakwah itu dakwah yang dalam bidang sosial keagamaan ini kan bisa menyentuh segala aspek masyarakat dan dari mana asal pun juga itu. Nah sekarang setelah terjun ke bidang politik apa khawatir? Kami merasa tidak khawatir. Sebab dakwah itu murni dakwah. Dakwah itu murni dakwah, mengajak kebaikan, mengajak untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, dakwah. Jadi dakwah itu memang dakwah itu lain dengan politik ya. Politik, kalau politik ini apalagi politik praktis, yang praktis itu akhirnya ada sekat-sekat antara beberapa parpol, kemungkinan jadi bisa jadi karena berbeda ya partai politiknya mereka tidak bisa datang atau tidak memperhatikan bisa jadi apalagi fanatisnya politiknya berlebihan. Kami tidak khawatir sebab begini, yang kami sampaikan dakwah itu bukan politik kok, bukan masalah politik, tapi dakwah ini kan ajaran agama Islam yang diaturkan, disampaikan. Ajaran Islamnya itu loh, ajaran Islam yang utuh, yang kafah ini. Jadi tidak khawatir. Nyatanya Gus Dur sendiri, dulu ketika di PBNU, ketua PBNU ya bisa kemana-mana. Kemudian ketika menjadi ketua Dewan Syuro PKB kan berpolitik, ya tidak masalah. Akhirnya menjadi kepala negara ya tidak masalah. Bisa sampai presiden istilahnya. Sekarang ini Mbah Kiai Haji Ma'ruf Amin pun ya tidak masalah. Tidak. Nah, tetap diterima di kalangan masyarakat manapun juga. Menyambung dari yang sebelumnya nih Pak, kita kan ya di negara kita ini mungkin menggunakan agama ini sebagai alat politik. Jadi disangkut pautkan entah penggorengan isu-isu segala macam. Tanggapan dari Pak Kiai sendiri? Sebenarnya ini peraturan KPU sudah bagus. Jadi tidak bisa misalnya membicarakan politik praktis ya di masjid, apalagi pilkada ini kampanye tempat ibadah, di lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren, di instansi-instansi pemerintah dan sebagainya tidak diperkenankan. Bagus. Dengan demikian sebenarnya begini lah, kalau aslinya begini loh ya, agama itu adalah peraturan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla,
untuk mengatur kehidupan manusia biar bahagia dunia sampai akhirat. Maka segala aspek kehidupan manusia diatur dalam agama, lebih-lebih agama Islam. Pernikahan diatur, urusan kematian saja diatur. Dari lahir sampai mati. Lahir sampai mati, gitu nggih. Sampai jual beli juga. Kemudian politik juga diatur dalam Islam. Maksudnya politik untuk mengatur pemerintahan kenegaraan yang bernilai-nilai agama yang bagus, jangan sampai melenceng, jangan sampai akhirnya tidak jujur, tidak amanah, tidak adil dan sebagainya. Begitu. Berbicara soal Bapak ini kan juga sebagai salah satu tokoh di NU ya Pak. Gitu. Sedangkan baik itu mulai dari pilpres kemudian pilkada, suara NU ini selalu diperebutkan dari semua pihak itu. Tanggapan Bapak? NU-nya, Nahdlatul Ulama selaku organisasi atau sebagai organisasi itu netral. Netral, betul. NU itu bisa kemana-mana, tapi tidak kemana-mana. Maksudnya itu NU itu bukan partai politik, ormas itu. Jadi NU-nya netral, tapi warganya NU itu bebas, gitu. Bebas untuk menentukan hak politiknya, apalagi dalam pilpres atau pilkada mau memilih siapa, noblos siapa, dipersilakan bebas. Berhubung Jamiah Nahdlatul Ulama itu besar, dari organisasi keagamaan menurut kami kalau dihitung anggotanya atau simpatisannya terbesar itu NU di Indonesia. NU itu besar. Apalagi arus bawah itu besar NU. Maka tentu saja wajar nih partai-partai politik ketika melangsungkan hajat ya misalnya ya pemilihan legislatif atau pas pilpres atau pilkada lah rebutan mencari simpatik dari warga NU sebanyak-banyak. Wong netral kok ini, netral boleh diambil. Nah, monggo-monggo saja, boleh-boleh saja, begitu. Kita berbicara secara substansi ya Pak ya. Jadi kita tidak dalam hal untuk menjelek-jelekan pemerintahan yang sekarang ini di Kota Magelang gitu. Kalau dari ini opini Pak Kiai pribadi, apa sih hal yang kurang nih dari pemerintahan sekarang yang pengen dibenahin ketika nanti insya Allah Bapak diberi amanah terpilih menjadi wakil wali kota? Apa nih yang kurang dan yang ingin menjadi prioritas Pak Kiai? Terima kasih. Jadi begini, kami itu ingin di Kota Magelang itu kalau meningkat semuanya, maju semuanya, segala aspek kehidupan dalam masyarakat. Kalau di Renung itu yang namanya aspek kehidupan itu ada dua sisi, yaitu yang pertama fisik material, yang kelihatan nampak secara dunia, gitu, pembangunan. Yang kedua adalah mental spiritual. Ini tidak nampak, tapi memang ini kedua-duanya bisa maju semuanya ini. Nah sekarang ini yang kami rasakan ini yang perlu ditingkatkan itu di bidang mental spiritual, yaitu di bidang keagamaannya, kemudian di bidang kesehatannya, di bidang kesejahteraannya, kebahagiaan hidupnya dan sebagainya yang ini loh yang bisa membahagiakan jiwa. Insya Allah begini toh. Kalau dalam lagu Indonesia Raya itu ya bangunlah jiwamu balu dan bangunlah ragamu. Nah, jiwa jangan sampai diluakan, jiwamu didudukan dengan kemudian raganya. Begitu maksudnya. Ini, harapan kami ya ini sekarang ini mau meningkatkan peningkatan di bidang mental spiritual. Berarti istilahnya Pak, kalau istilahnya mungkin di luar sini pemirsa kan banyak kan anak muda nih Pak yang nonton gitu. Ketika mereka ini mungkin entah pengen terjun juga ke politik seperti Pak Kiai atau mungkin juga pengen berdakwah gitu. Pesan Pak Kiai untuk anak-anak muda nih, monggo Pak. Kami berpesan pada putra-putraku generasi muda begini. Yang pertama, sekarang timbalah cari ilmu sebanyak-banyak yang bermanfaat. Kalau sudah punya ilmu, yaitu ilmu ini diamalkan.
ditular-tularkan. Maka harapan kami itu menjadi generasi muda, generasi penerus yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, plus bertakwa ilahiyah, terus berakhlakul karimah. Itu ini kalau 4 ini ada ya bagus, berilmu tapi terus beramaliyah. Nah, jangan lupa bertakwa ilahiyah, berakhlakul karimah. Akhlakul karimah. Nah, kemudian nih Pak, ini kan paling mungkin bisa hitungan hari atau hitungan bulan lagi nih kita akan pilkada ya Pak, pemilihan wali kota maupun calon wali kota. Nah, pesan mungkin untuk masyarakat pemilih nih khususnya di Kota Magelang, mungkin yang sampai saat ini masih menonton video ini masih ragu atau masih belum menentukan pilihan atau udah kekeh pingin golput gitu Pak, tidak memilih siapa-siapa, mau pesannya untuk masyarakat Magelang. Terima kasih. Jadi dalam agama itu terakhir itu termasuk iman. Termasuk beriman. Pilkada, pilpres dan seterusnya ini adalah dalam rangka ini dalam rangka membentuk pemerintahan. Mencari pilkada ini, mencari wali kota dan wakil wali kota untuk memimpin di Kota Magelang, untuk mengatur kesejahteraan dan melayani umat dan masyarakat secara Magelang. Maka dengan ini termasuk ini hubul waton, cinta nepaskan. Golput jangan sampai. Nah, golput berarti tidak cinta pada tanah air, tidak termasuk beriman. Nah, oleh karena itu monggo disukseskan. Namanya juga pesta demokrasi. Semuanya. Pesta itu yo seneng-seneng lah, gembira katanya. Maka jangan sampai kok terjadi perselisihan, pertengkaran, apalagi percekcokan, konflik batin, sama kawan, keluarga jadi pecah akibat pilkada. Jangan, wah ini pesta kok. Memilih pemimpin, milih saja dengan baik, dengan dengan yang sesuai dengan hati nuraninya dipilih, monggo. Ketika berbeda pilihan pun juga tidak masalah. Jangan sampai berbeda pilihan kok jadi musuhan atau orang Jawa jutaan, neng-nengan itu jangan. Nah, sebelumnya kan kita juga sudah ngasih istilahnya pertanyaan-pertanyaan dari netizen ini Pak nih. Jadi ada yang nitip beberapa pertanyaan yang mungkin mohon maaf kalau tidak bisa ditanyakan semuanya langsung karena keterbatasan waktu dan segala hal, dan mungkin ketika nanti ada yang masih belum terjawab bisa datang ke posko nih Pak. Ke posko itu terbuka untuk umum ya Pak. Betul. Menyampaikan aspirasi boleh di depan IGD RST. Betul. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Pertanyaan yang pertama nih Pak, berbicara soal pandemi COVID-19 ini kan, pada awal-awal mungkin sekarang sudah boleh dimasukkan ini soal masjid Pak. Masjid kan pada awal-awal pandemi itu masih banyak masjid yang ditutup, bahkan tidak menerima jamaah satupun gitu. Sedangkan pasar yang mungkin mohon maaf notabene lebih kotor, terus juga. Sedangkan kalau kita berpikir kan orang ketika mau ke masjid itu kan pertama minimal udah mandi lah, kalau mungkin belum mandi itu juga wudu lagi di situ. Jadi istilahnya secara kebersihan juga lebih bersih, tapi kenapa kok mungkin entah salah dari pemerintahnya atau entah pihak mana nih yang, jadi tanggapan dari Pak Kiai sendiri gitu ketika masjid kok ditutup tapi pasar tuh dibuka bebas gitu Pak. Terima kasih. Jadi menurut kami begini, masjid ini tempat untuk beribadah. Gabungan yang nanya beribadah itu, semua bumi Allah itu tempat beribadah. Beribadah, sholat gitu, sholat itu di masjid afdol utama. Tapi kalau suatu ketika di masjid tidak memungkinkan, kadang ada doruroh. Dari doruroh itu artinya ada darurat, ada bahaya. Lebih-lebih yang menyangkut bidang syar'i, darurat syar'i, bahaya. Ini boleh. Akhirnya ibadahnya di rumah. Begitu di rumah. Wong pas hujan deres saja, hujan terus. Abdulnya berjamaah di masjid, tapi hujan deres boleh tinggalkan masjid terus di rumah, boleh. Karena ada udzur syar'i namanya.
Jadi jangan sampai masjid ini kok jadi jadi apa tuh, klaster baru lah. Wah, jangan sampai jamaah yang di masjid kok jadi kena COVID, jadi tempat penyebaran COVID. Jangan, itu menjatuhkan citra masjid ini. Kalau pasar ini kan memang pasar ini kebutuhan hidup yang vital ya, untuk mencari ya bahan pokok, belanja, atau sebagai seorang penjual yang mencari nafkah sehari-hari. Kalau ditutup ya nanti dampak ekonominya jadi kacau. Maka pasar tapi diharapkan di pasar pun harus bisa menjaga protokol kesehatan. Nah, sedangkan di masjid ini karena ada udzur syar'i itu loh, udzur syar'i boleh di rumah begitu. Jadi tidak masalah begitu. Oke Pak, lanjut nih pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana peran agama agar melahirkan masyarakat yang tumbuh dalam budaya politik kontemporer dan masyarakat majemuk? Ini pertanyaan dari Pristanaka nih Pak, orang yang hidupnya Pak Kiai. Jadi begini, sebenarnya memang seluruh warga negara Indonesia itu jangan sampai buta politik, melek politik. Ya. Oleh karena itu kalau semuanya sudah cerdas di bidang politik, bisa nanti politik itu bisa hidup berkembang dan lurus, adil, bijaksana, tidak bersifat pragmatis. Sekarang ini yang dikhawatirkan itu masyarakat itu masih pragmatis, itu begini loh. Apa-apa itu diorientasikan dengan uang. Ya toh, uang ini yang jadi repot ini. Misalnya pilkada ini nanti kalau memilih pas nyoblos lah ada uangnya tidak. Orientasinya gitu kacau. Sebab nanti mencari pemimpin yang bagus sulit. Yang maju mencalonkan sebagai presiden atau gubernur atau wali kota itu harus pakai dana yang besar, dana besar ini. Kalau apa-apa tuh dinilai dari uang. Ya. Oleh karena itu perlu dilihat kan visi misinya, program kerjanya dan sebagainya. Nah, kalau sudah cerdas di bidang politik bagi rakyat itu kan bisa nanti bisa memilih dengan tepat, dengan hati, akal yang jernih, tidak terpengaruh oleh pragmatis uang itu tadi. Jadi mau disokok berapapun tetap nggak ngaruh ya pada akhirnya nanti. Oke. Nah, kemudian ini Pak, ada pertanyaan ini di luar dari politik dan di luar ini lebih karena Pak Kiai gitu. Jika sampai meninggal tidak bisa menerjemahkan Al-Quran, apakah berdosa? Jadi mungkin dibaca khatam berulang kali tapi entah makna atau artinya itu tidak tahu gitu Pak. Jadi begini, tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu, belajar itu adalah fardu bagi orang Islam pria maupun wanita. Belajar. Jadi dalam kita membaca Al-Quran ini utamanya Abdullah itu ya bisa membaca dan bisa ngerti artinya, ngerti sebenarnya dan mengamalkannya. Ini yang paling afdol. Oleh karena itu kita harus belajar terus. Yang prinsip harus belajar. Baca terus ya. Belajar. Wong dine loh, bahasa Jawanya wong dine itu sudah belajar loh. Kok tetap belum mampu ngerti arti sebenarnya. Ya enggak dosa. Tapi sudah belajar. Tapi kalau enggak mau belajar, ini yang jadi masalah. Dosanya kan enggak mau belajarnya itu loh. Dan Al-Quran itu sebenarnya kok di samping mukjizat, membacanya sudah beribadah. Membaca Al-Quran itu ibadah, dapat pahala kok. Mendengarnya juga beribadah. Satu huruf Al-Quran dibaca tanpa wudhu dapat 10 kebaikan. Dengan wudhu 25 derajat kebaikan. Dalam sholat dibaca 50 kebaikan derajat huruf. Walaupun dalam sholat tidak ngerti artinya loh, membaca tetap berpahala. Tapi ya itu tetap harus belajar supaya nanti ngerti arti makna dan sebagainya begitu. Kalau sampai meninggal dunia kok tetap belum ngerti, dia belum paham arti makna terjemahnya, ya tidak dosa. Asal sudah belajar. Makanya namanya belajar kalau orang Jawa ngaji. Itu sampai meninggal dunia. Sejak lahir sampai meninggal dunia gitu. Nah,
Ini ada lagi nih Pak dari ini lebih ke soal cinta ini sedikit Cinta, Pak. Jadi, ya. Cinta. ketika kita mungkin mencintai atau ingin mendapatkan seorang wanita gitu ya, misal katakanlah namanya Sri gitu, boleh nggak sih Pak kita menyolawati si orang ini gitu? Kalau hukumnya secara Islam itu seperti apa Pak? Menyolawati seseorang gitu. Oh. Jadi sholawat itu artinya kan mohon pada Allah supaya memperoleh berkah dan rahmah, itu sholawat. Kita membaca sholawat untuk Nabi Muhammad itu berarti mohon pada Allah supaya dapat barokah dan rahmah yang diperuntukkan pada Nabi. Berhubung Nabi itu maksum, Nabi itu sudah istimewa, jelas sudah dapat barokah dan rahmah dari Allah. Meluber, istilahnya itu seperti gelas diisi air terus ya meluber, melubernya kembali pada kita, kita jadi mendapat barokah dan rahmah dari Allah SWT. Itu. Nah sekarang begini, kalau kita mendoakan seseorang, mendoakan loh, ya Allah berilah barokah rahmah kepada siapa saja, ya boleh-boleh saja. Begini misalnya saya, ya Allah mudah-mudahan si A itu mendapat barokah rahmah dari engkau, ya boleh-boleh saja uang doa. Di sholawat artinya supaya mendapat barokah dan rahmah begitu. Dengan tujuannya ya ikhlas mendoakan betul mendapat barokah dan rahmah, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau begini loh, ini wah ini supaya dia mencintai saya, biar membelaskan saya lah, saya tak khusus membaca sholawat pada dia, itu tuh ya. Nah itu tujuannya aneh, ini tujuannya duniawi itu. Ya toh, dunianya supaya dapat cinta. Yang benar doanya itu yang mulus saja, yang lillahi ta'ala, mencari doa Allah ta'ala. Ya Allah mudah-mudahan si A itu mendapat barokah rahmah dari engkau, diampuni dosanya, lah bagus. Dibukakan hatinya, ya, boleh. Bukan hatinya. Caranya mungkin kan banyak anak-anak muda ini masih soal cinta itu biasa Pak Kiai. Kalau begini boleh saja, misalnya ya Allah kami mohon mudah-mudahan dia, wanita itu dibukakan hatinya mau mencintai saya, ya boleh saja. Doa langsung ada Allah, boleh-boleh saja. Iya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak Kiai. Sekarang ini kan udah zamannya media sosial, YouTube, Instagram segala macam, dan banyak YouTube ini juga sebagai tempat untuk berdakwah. Jadi banyak ustadz-ustadz yang entah ada yang rekam sama orang, terus diupload di YouTube itu. Nah, tanggapan dari Pak Kiai soal fenomena jadi dakwah lewat YouTube itu seperti apa Pak? Bagus. Jadi YouTube itu sebagai sarana dakwah. Memang dakwah harus menggunakan sarana atau pakai sarana. Ini sarana yang model baru ini, kalau sekarang itu zaman mutakhir lewat YouTube. Bagus. Nah kemudian kalau kita nge-share itu ya mengunggah suatu dakwah lewat YouTube pada orang lain, ini harus juga hati-hati. Sebab bisa jadi loh, dakwah-dakwah yang lewat medsos, lewat YouTube itu benar-benar dakwah yang bisa menyejukkan umat. Namanya siraman rohani. Rohaninya disiram biar ces ada. Jangan sampai pembakaran rohani. Ini yang bahaya, yang pembakaran rohani nih. Pembakaran rohani disebarluaskan, pembakaran rohaninya dipanas, dibakar, tidak sejuk nanti. Nah, sekarang ini yang dibutuhkan itu iklim sejuk, nyaman, tentram, damai. Dalam masyarakat hidup yang guyup rukun, saling hormat menghormati, dan sampai malah saling menghujat, menyalahkan orang lain. Ini menurut kami kok begitu. Prinsipnya bagus, tapi harus hati-hati, yaitu yang bisa menyejukkan lah, bermanfaat, jangan sampai membuat nganu lah, malah darurat bahaya. Betul. Oke, mungkin segitu dulu nih Pak. Terima kasih banyak atas waktunya udah bersedia mampir. Ini satu kebanggaan bagi Sinom Channel nih Pak. Aku beribun sama-sama. Bagi pemirsa mungkin yang ingin lebih mengenal lagi dengan Pak Kiai Mansur Sirait, bisa
tadi itu langsung mengunjungi ke posko ya Pak ya, Yeah. Pak Dr. Aziz maupun Pak Kiai, Yeah. atau juga nanti bisa ada di Instagramnya, nanti ada di bawah sini, teman-teman bisa langsung curhat sepuasnya lah di situ. Insya Allah nanti kalau beliau lagi ada waktu akan menjawabnya. Iya, Pak ya. betul. Mungkin segitu dulu dari Sinom Channel, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun. Oke, teman.